Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di renungan pagi, damai di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudaraku? Doa kami, semoga kita bersukacita di pagi hari ini, mengalami kegembiraan dari Tuhan. Setelah kita bangun melewati malam istirahat, kita dibangunkan di dalam kasih setia Tuhan. Matahari terbit, itu berarti Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan saudaraku. 22 hari dari tahun 2024, tahun yang baru ini kita sudah jalani. Ada banyak perjalanan yang sudah kita lakukan, ada banyak peristiwa yang sudah kita lihat, dan berbagai perasaan yang kita alami sebagai dinamika kehidupan sudah kita bersama-sama lalui dan lampaui saudaraku. Hari ini kita mengalami penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita diberikan hari, nafas kehidupan dan keselamatan yang bersumber hanya dari Tuhan saudaraku. Tentu kesaksian seperti ini akan terus kita lakukan, bahwa di sepanjang perjalanan kita ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong, menopang, melindungi, dan menyelamatkan kita, saudaraku. Itulah kasih setia Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu optimis melihat masa depan. Kita selalu optimis untuk melakukan sebuah karya-karya konstruktif yang membangun kehidupan kita secara bersama, baik secara lokal, nasional, maupun secara global. Tentu peristiwa atau dinamika yang terjadi di dalam kehidupan tidak mungkin kita abaikan. Semua realitas kehidupan itu harus kita hadapi di dalam satu keyakinan, bahwa satu-satunya yang menolong kita, bahwa satu-satunya yang melindungi kita, bahkan yang menyelamatkan kita saudaraku, adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah yang harus kita imani, yang kita percayai sampai kekekalan itu saudaraku. Bagaimana Rasul Paulus di dalam nas renungan kita itu mengucap syukur dan sekaligus memberi nasihat kepada Timotius supaya bertekun dalam memberitakan firman Tuhan, menyaksikan imannya di tengah-tengah kehidupan yang penuh dinamika. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak ancaman yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Bahkan dia harus sampai menderita, bahkan dia harus sampai di penjara karena pemberitaan Injil Tuhan. Injil Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, keadilan, perdamaian, cinta kasih terhadap sesama. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, Rasul Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah sebabnya di dalam renungan kita ini saudaraku dikatakan, peliharalah harta yang indah. Harta yang indah itu bisa kita berpikir hal-hal materi yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Tetapi jauh lebih dari itu saudaraku. Yang dikatakan harta yang paling indah di dalam kehidupan kita adalah iman kita yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Injil Tuhan itu adalah harta yang paling indah di dalam kehidupan. Dan harta yang paling indah ini tidak akan pernah dimakan oleh ngengat. Tetapi harta yang indah ini kekal dan untuk selama-lamanya. Boleh saja harta dari sudut materi itu kita miliki, tetapi itu memiliki waktu temporary dan tidak akan pernah bertahan sampai selama-lamanya. Seberapa banyak yang kita miliki tentang harta-harta materi yang ada di dunia ini, itu akan berakhir saudaraku. Tetapi tentang iman percaya kita, tentang Injil Tuhan, yaitu kebenaran, yaitu tentang keadilan,
yaitu tentang kasih, yaitu tentang perdamaian, itu akan kekal selama-lamanya. Itulah yang harus kita pelihara secara sungguh-sungguh dan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Bila itu yang kita pelihara di dalam kehidupan, maka citra Allah itu sendiri kita sampaikan, kita kiprahkan di dalam kehidupan, sehingga dengan demikian akan ada banyak orang yang memuji Tuhan, yang percaya kepada Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kita. Kesaksian kita bukan hanya dari persoalan verbal, kesaksian kita adalah melalui perbuatan atau tindakan yang sepadan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudaraku. Bila kita membangun cinta kasih kepada sesama, itulah Injil. Bila kita menciptakan perdamaian di dalam kehidupan, itulah Injil yang sesungguhnya. Bila kita membangun hidup yang benar, memperjuangkan apa yang benar, dan hidup di dalam keadilan, tidak menindas orang lain, sesungguhnya itu adalah Injil, saudara-saudara. Dan itu adalah iman. Iman kita berbuah di tengah-tengah kehidupan, dan itu, saudara-saudaraku, dicintai oleh Tuhan dan disukai oleh Tuhan di dalam kehidupan. Mari, saudara-saudaraku, inilah yang kita pelihara secara terus-menerus. Tentu untuk melakukan itu, untuk memberi peran seperti itu, akan banyak tantangan, akan banyak ancaman kita hadapi. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan, kita setia kepadanya, kita bertekun kepadanya, maka iman ini akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Kita lakukan di dalam kehidupan. Mari, saudara-saudaraku, apapun pekerjaanmu, apapun aktivitas yang kita lakukan, mari itu menjadi kesaksian akan Injil Tuhan. Kesaksianmu tentang iman kita melalui pekerjaan kita, orang dapat melihat kita adalah sebagai anak-anak Allah. Melalui tindakan kita, karakter kita, orang bisa menilai bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Di dalam cinta kasih, di dalam rasa peduli terhadap sesama, dan di dalam membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Tentu, saudara-saudaraku, hari ini dan saat-saat terakhir ini, kita masih mengalami tahun politik di negara kita. Mari, kegembiraan itulah yang kita perankan di dalam benar, adil. Dan mari kita selalu berdoa dan mendoakan bangsa ini, supaya bangsa kita menjadi bangsa yang damai, bangsa yang maju, bangsa yang betul-betul memberi sejahtera kepada masyarakatnya. Sehingga kita melihat bahwa adalah tanggung jawab orang-orang Kristen menciptakan bangsa ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Jangan lupa mendoakan pemerintah kita, mendoakan tahun politik ini supaya berjalan di dalam kedamaian. Dan biarlah, saudara-saudaraku, yang ada di dalam pergumulan sekarang, doa kami Tuhan memberkatimu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberikan solusi yang terbaik di dalam hikmat Tuhan diberikan kepada saudara-saudaraku. Kepada saudaraku yang sedang sakit, apakah mereka, saudaraku, dirawat di rumah sakit atau di rumah, doa kami Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberikan kesembuhan kepada kamu, Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Jangan hilang harapan, percaya dan yakinlah kepada Tuhan bahwa Dia mampu melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan demi kehidupan kita yang lebih baik. Dan selamat melakukan aktivitas kita, saudara-saudara. Semangatlah, Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan kepada kami saat ini. Biarlah di dalam hidup kami dapat memelihara harta yang indah, yaitu iman kami, dan Injil Tuhan dapat kami kiprahkan, kami beritakan melalui aktivitas kami, melalui karakter kami, melalui sikap mentalitas kami, sehingga banyak orang yang percaya kepada Kristus. Sertailah jemaat-Mu yang sedang melakukan aktivitasnya saat ini. Biarlah mereka melakukan kegembiraan dan berkatilah apa yang mereka kerjakan. Bila saudara-saudara kami ada yang bergumul, kiranya Tuhan juga yang menguatkan mereka, memberikan mereka sukacita. Dan bila saudara-saudara kami ada yang sakit, ya Tuhan, kepadamu kami pasrahkan hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih itu menjamah mereka sehingga memperoleh kesembuhan hanya dari Tuhan. Siapapun kami dan dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari semangatlah bekerja, melakukan aktivitas. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku.